contoh sunatullah agama kita sudah mengatakan bahwa mereka yang hari ini lebih buruk dari kemarin dan besok lebih buruk dari hari ini adalah mereka yang merugi. Lantas hal baik apa yang hari ini sudah kita tingkatkan dan hal baik apa yang besok akan kita lakukan? Franklin pernah mengatakan, when people stop changing, they are dying. Ketika manusia berhenti berubah, tentu berubah ke arah yang lebih baik, positif, maka mereka mati. Layaknya sepeda, ketika kita berhenti menginjak pedalnya, mengayuh, maka keseimbangannya pun akan oleng, akan berkurang, dan dia akan jatuh. Hidup akan terus berjalan, keep going dengan apa yang teman-teman lakukan, karya yang tengah teman-teman garap sekarang. Yang jelas sekarang adalah waktunya, sekarang masa-masa muda adalah masa yang teman-teman punya waktu 2 kali lipat lebih banyak, energi 2 kali lipat lebih banyak, curiosity, keingintahuan 2 kali lipat lebih banyak. Jangan mau sia-siakan itu, jangan mau buang masa itu. Dari mana memulai semuanya? Hal besar tak mungkin terjadi tanpa adanya akumulasi hal-hal kecil. Dan partikel terkecil perubahan adalah di mindset kita sendiri. Perdana Menteri Perempuan Inggris pertama, ada yang tahu? Margaret Thatcher. Dia mendobrak, ini bukan tentang feminisme, tapi tentang apa yang dia sampaikan. Mendobrak pemikiran saat itu di Inggris yang mengatakan bahwa perempuan tak bisa melakukan apa-apa untuk perubahan besar. Kemudian ia melihat secara terstruktur dari hulu ke hilir. Ketika saya memegang hulunya, maka pelan-pelan hilirnya pun akan ikut. Maka untuk mencapai hulu saya harus jadi Perdana Menteri. Semua orang mengatakan tidak mungkin, gak ada Perdana Menteri Inggris perempuan. Maka saya yang akan menjadi Perdana Inggris perempuan pertama. Kemudian setelah menjadi Perdana Inggris perempuan pertama, mematahkan norma yang saat itu terjadi di Inggris, ia mengatakan, watch your thought, for they become your words. Watch your words, for they become your actions. Watch your actions, for they become your habits. Watch your habits, for they become your character. Watch your character, for they become your destiny. In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, mindset kita, karena itu akan keluar menjadi kata-kata. Perhatikan apa yang kita ucapkan, yang kita katakan, karena itu akan keluar menjadi tindakan. Perhatikan tindakan kita, karena ketika kita lakukan berulang-ulang, ia akan menjadi habits. Perhatikan habits kita, kebiasaan kita mulai dari buka mata sampai tidur lagi malamnya. Karena ketika itu berulang-ulang terus kita lakukan, ia akan menjadi karakter. Rasanya kalau nggak begitu bukan kita. Rasanya kalau nggak sesuai perkataan, pikiran, perbuatan tidak berintegritas bukan kita. Rasanya kalau nggak satu hari baca 1 juz bukan kita. Kalau nggak satu hari minimal 10 lembar bukan kita. Rasanya kalau 1 tahun nggak selesai 30 buku bukan kita. Apa yang menjadi karakter kita? Watch your character, for they become your destiny. Perhatikan karakter kita, karena itu yang akan menjadi takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikianlah takdir kita. Urusan kun fayakun, urusan yang di atas. Tapi urusan berusaha dan berikhtiar maksimal adalah urusan kita sebagai manusia. Semaksimal dan sekuat apa selama ini ikhtiar yang sudah kita lakukan untuk mencapai cita, mimpi, visi, tujuan yang selama ini sudah kita tetapkan jangka panjang. Pada akhirnya pola ini membutuhkan waktu, teman-teman. Dan dalam prosesnya akan hadir pintu-pintu kesempatan yang tak terduga. Namun ingat, kesempatan jauh lebih senang, jauh lebih sering hinggap dan hadir pada mereka yang siap. Sesiap apa pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, keseharian kita, karakter kita untuk menangkap kesempatan. Hal apa yang sudah kita buat sehingga diri kita siap untuk diberi kesempatan tersebut. Bisa jadi mungkin jalan kita begitu-begitu saja karena kita tidak siap untuk mendapatkannya. Bisa jadi mungkin dipospon dulu oleh Yang Maha Kuasa karena memang belum siap secara
pemikiran, tindakan, sikap, karakternya belum siap. Maka wajar saja jika Malcolm X, seorang aktivis berkulit hitam dari Amerika yang sudah terlalu banyak peneliti sosial yang mengatakan kalau ada presiden Amerika berkulit hitam sebelum Obama yang pantas menerimanya, maka itu adalah Malcolm X. Ia mengatakan masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya dari sekarang. Tadi sudah sempat saya sebut. Maka persiapan apa yang sudah kita lakukan sehingga kita siap mengambil kesempatan itu. Sehingga kesempatan lebih datang ke kita, lebih senang hinggap ke kita. Kredonya anak muda adalah create. Buat, bukan waiting. Menunggu. Sudah nggak laku, sudah nggak zaman. Kita buat, kita ciptakan kesempatan itu, bikin supaya kesempatan itu mengarah ke kita karena kita lebih siap. Karena mau tidak mau, siap tidak siap, 10-15 tahun lagi bangsa ini, negara ini, pada akhirnya agama ini akan diserahkan pada teman-teman. Sebagai bagian dari warga negara, sebagai bagian dari pondasi Madrasatul Ula, hal apa yang sudah kita persiapkan? Yang jelas satu hal, kita boleh berekspektasi tinggi ketika cara yang kita lakukan juga tinggi, di atas rata-rata. Denzel Washington pernah mengatakan, teman-teman, to get something we never had, we must do something we never did. Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, kita raih, kita capai, lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Apa yang membuat hari ini kita berbeda dengan 3 tahun yang lalu? Apa yang membuat hari ini kita lebih layak mendapatkan sesuatu dibandingkan 5 tahun yang lalu? Apa yang membuat nanti misalnya teman-teman yang sedang kuliah saat lulus lebih layak mendapatkan kesempatan misalnya bekerja di sebuah tempat yang teman-teman idamkan dibandingkan teman-teman yang lain? Yang jelas Albert Einstein pun sudah pernah mengatakan, insanity, kegilaan, is doing the same thing over and over again but expecting different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang namun berharap hasil yang berbeda. Apakah kita sudah mencoba untuk memberikan inovasi, menambah, mendabelkan usaha kita sehingga kita bisa berekspektasi lebih atau berharap hasil yang berbeda? Hanya diri kita sendiri yang bisa menjawab. Saya ingin mengundang satu orang ke depan. Ada yang berani? Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kita yang di sini. Pakai kacamata boleh? Temankan Sally di sini. Oke, silakan. Boleh kenalan dulu namanya siapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Jamila. Jamila. Ya, Jamila. Ya, sekarang aktivitasnya? Sekarang aktivitasnya kuliah pasca sarjana di Universitas Negeri Gajah Mada. Jurusan Manajemen Mitigasi Bencana. Oke, manajemen mitigasi bencana. Jadi nanti teman-teman kalau ada bencana alam siap-siap ngubungin teman kita. Sally manggilnya apa nih? Jamila aja. Jamila aja nggak apa-apa. Cantik sekali Jamila ya. Baik Jamila, dalam kurun waktu 10 tahun lagi, 10 sampai 15 tahun lagi, bagaimana Jamila melihat diri Jamila sendiri? Apa hal yang ingin Jamila capai? Cita-citanya apa 10 tahun lagi? Jadi insya Allah 10 tahun lagi Jamila ingin mendirikan sebuah yayasan untuk anak-anak yang kurang mampu dan untuk mengcover juga untuk orang-orang miskin. Ingin punya yayasan sosial untuk mereka yang tak mampu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Jamila ingin membuat yayasan untuk mereka yang tak mampu? Karena bisa kita lihat sendiri ya, di Indonesia ini pendidikan sama sekali tidak merata. Pendidikan hanya untuk orang-orang yang bisa dibilang menengah ke atas, seperti itu. Di daerah saya sendiri pun. Di mana itu? Jadi saya berasal dari Wajo, Sulawesi Selatan, Makassar. Di daerah saya
khususnya di kampung saya di Bulowe itu cuma beberapa orang yang bisa melanjutkan pendidikan. Dan saya sendiri satu-satunya sarjana di keluarga saya, dan sampai sekarang cuma tamatan SD, SMP. Karena apa ya? Kurangnya motivasi. Jarang sekali ada pihak-pihak dari pemerintah yang menawarkan kayak seperti seminar-seminar seperti itu, Kak. Jadi ingin melihat pendidikan tadi ya. Berarti yayasan itu akan banyak fokus dalam dunia pendidikan untuk membantu anak-anak yang tidak mampu, membantu menyekolahkan mereka. Iya. Begitu ya. Juga untuk ini sih, Kak, untuk yang kurang mampu, menyediakan juga semacam keterampilan nantinya di situ. Oke, skill pendidikan, skill dan pendidikan. Apa yang ingin kamu lihat di Indonesia nanti ketika 10-15 tahun lagi kamu sudah punya yayasan, kamu sudah bisa membantu per tahunnya mungkin 5.000 anak se-Indonesia? Apa yang ingin kamu lihat? Jadi yang ingin saya lihat di Indonesia ini, menanamkan ke anak-anak generasi, menanamkan ke anak-anak itu untuk membentuk generasi yang lebih jujur, anti korupsi, dan berdasarkan berakhlak Islam ya, Kak, dan apa adanya. Kenapa kamu ingin melihat itu? Karena bisa kita lihat sendiri pemerintah kita, ya bukannya saya mencelah atau seperti apa, tapi memang pada kenyataannya seperti itu. Pemerintah kita sekarang ini banyak sekali oknum-oknum yang sama sekali tidak jujur dalam menjalankan amanah dari masyarakat. Jadi yang mau kamu ubah itu adalah karakter di generasi selanjutnya. Iya, begitu. itu, Kak, iya. Kenapa kamu ingin mengubah karakter di generasi selanjutnya? Karena akhlak, karakter yang tidak baik menjangkiti di kepemimpinan sekarang ini, Kak, pemerintahan sekarang ini. Oke. Ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan tentunya di bawah yayasanmu. Kenapa kamu lebih memilih menyibukkan diri dengan hal-hal seperti tadi? Kan bisa aja udah lulus S2 terus enak-enak kerja misalnya, gajinya nanti berapa. Kenapa kamu lebih memilih mengurusi hal-hal itu? Karena saya klasik sekali ya, saya ingin menjadi seseorang yang berguna, seseorang yang mengubah mental tidak jujur, mental korup menjadi mental berakhlak mulia. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Jamila. Teman-teman sadar nggak berapa kali Selin nanyain kenapa? 5 kali, banyak, memang banyak. 5 kali. Ada teori 5 why, nggak apa-apa duduk di sini dulu. Ada teori 5 why, teman-teman. 5 kenapa. Tentukan jangka panjang goalnya apa, visi teman-teman apa, tujuan jangka panjangnya apa, kemudian breakdown itu. Tanyakan kenapa teman-teman mau itu. Jawaban pertama mungkin bisa kemana-mana dulu, kemudian tanyakan why kedua. Why kedua, pertanyaan selanjutnya tidak usah membuat-buat, tanyakan dari jawaban sebelumnya. Inginnya jadi ini, kenapa mau jadi ini? Karena ini, kenapa maunya seperti itu? Karena ini, kenapa pengennya seperti itu? Ada banyak sekali pilihan yang lain. Kenapa mau ini? Ya karena saya ingin jadi manusia bermanfaat. Itu dia sebetulnya. Pada akhirnya nanti mau memilih di pendidikankah, di kesehatankah, teknologikah, budaya, sastra, silahkan. Dan itu tentu sesuai dengan keahlian kita, keilmuan kita, bidang kita, profesi yang kita pilih apa, termasuk passion. Karena pada akhirnya passion yang membuat nafas perjuangan kita lebih panjang. Kita rela tidur jam 1 malam, jam 2 malam, jam 4 sudah bangun lagi. Karena itu memang hal yang kita sukai, hal yang kita senangi. Sesuai visi, misi, tujuannya dengan passion. Memang sangat sedikit orang yang pada akhirnya bekerja sesuai dengan passion. Tapi bahkan the best way to predict our future is create it. Buat. Jangan tunggu orang lain berkata, jangan tunggu datang kesempatan. But create it.
Dan cara tadi sebetulnya adalah saya ingin mencoba mencari tahu sebetulnya bagaimana Jamila sebagai perwakilan kita semua melihat 10-15 tahun ke depan. Terima kasih Jamila, izinkan Sally menjadi kontrol sosial bagi Jamila 10-15 tahun ke depan. Izinkan Sally memfollow Instagram Jamila. Oke, Terima kasih Kak. Jamila sudah follow Instagram. Oke, Kak nanti Sherly. ditulis, nanti Iya. diserahkan ke Sherly. Iya, Oke, terima kasih terima banyak, Kak kasih. Sherly. Silakan kembali duduk. Kak Sherly boleh salam. Boleh. Sukses ya. Iya Kak. Ditunggu 15 tahun lagi. Insyaallah Kak, sampai ketemu lagi. Insya Allah. Terima kasih, salam buat teman-teman Makassar. Kita nyaris tak mungkin berbicara tentang 10-15 tahun lagi ketika sekarang bahkan menanyakan ke diri sendiri, kita itu mau jadi apapun kita tak berani. Be brave, jadilah berani. Berani tetapkan sebetulnya yang saya inginkan apa, tujuannya apa, dan kenapa saya mau itu. Alasannya bisa berbeda-beda. Mungkin di antara kita ada yang kepengen bentuk yayasan juga, bergerak dalam dunia pendidikan juga, membantu orang-orang yang tak mampu juga. Tapi alasannya mungkin karena saya berasal dari keluarga tak mampu, karena saya turun-temurun, tak pernah ada dalam sejarah keluarga saya bisa sekolah, sehingga saya ingin mengubah generasi selanjutnya. Bisa saja, alasan bisa berbeda-beda, dan justru itu yang akan nantinya terus mengisi semangat kita. Kita tahu kenapa kita harus bergerak, alasan apa di balik perjuangan kita. Miliki goal, tujuan jangka panjang, breakdown itu. 5 tahun pertama targetnya apa? 5 tahun kedua targetnya apa? 5 tahun ketiga targetnya apa? Mendekati 15 tahun tak terasa kita semakin dekat dengan goal tersebut. Mungkin terkadang tidak sampai sepercis, exactly the same dengan yang kita inginkan, tapi setidaknya sudah 11-12. Miliki cita, mimpi, tujuan, visi yang tinggi, sehingga kalau jatuh pun nggak jauh-jauh sekali, masih di langit. Tidak langsung jatuh ke bumi. Kalau sudah menggantungkannya kecil, pendek segini, kalau jatuh sakit langsung ke bumi. Dan sekarang adalah waktunya teman-teman. Waktunya anak muda. Dan Islam dari dulu sejarahnya sudah mengajarkan pada kita untuk melakukan cara yang extraordinary untuk mendapatkan hasil yang extraordinary. Mari kita lihat. Yang paling umum, para orang-orang yang berjalan di padang pasir. Saat itu pindah dari satu kampung ke kampung lain, masyarakat Arab. Ketika mereka sudah memutuskan tujuannya adalah kampung X dari kampung Y, apapun yang terjadi di jalan mereka tetap akan jalan. Seterik apapun matahari, bagaimanapun kurang perbekalan, mereka akan tetap jalan. Karena mereka tahu nanti di kampung itu kita akan mendapatkan mata air baru, akan banyak generasi kita selanjutnya yang hadir di situ, yang akan lahir di situ. Sudah ditetapkan kenapa kita harus pindah ke kampung baru itu. Kita lanjut lagi, teori dibakalnya Tariq bin Ziyad membakar kapalnya. Saat sudah memutuskan untuk berjihad, Tariq bin Ziyad, hal pertama yang dilakukannya ketika sampai di medan perang adalah dia bakar kapalnya sendiri, sehingga tak ada alasan baginya untuk pulang kembali. Ia menutup pintu-pintu yang akan membuat dia tidak all out. Pilihannya hanya satu, saya lanjut, saya all out, saya berjihad. Pulangnya nanti masih hidup apa enggak, urusan belakangan. Lanjut lagi, Muhammad Al-Fatih di usia 21 tahun menaklukkan kota Konstantinopel. Apakah yang dilakukan biasa-biasa saja? Tidak. Kapal yang biasanya jalannya di atas laut dinaikkan ke darat. Jalannya bukan begini. Ada cara extraordinary sehingga hasilnya pun extraordinary. Sepanjang sejarah ternyata anak muda usia 21 tahun kota Konstantinopel jatuh ke tangannya. Ada cara luar biasa yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. To get something we never had, we must do something we never did. Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Mari kita bersiap. Mungkin akan tidur lebih lama, bangun paling pagi. Mungkin akan menjadi orang yang paling sedikit istirahatnya, tak masalah, karena pada akhirnya perjuangan itu yang akan teman-teman kenang nanti. Nantinya kapan? Mari kita lihat 100 tahun Indonesia Merdeka 2045. Teman-teman nanti yang sekarang jadi senior-senior sekarang, para orang tua kita sebentar lagi akan pensiun. Dan mau tidak mau, siap tidak siap, tongkat estafet itu akan diberikan pada teman-teman. Apapun hal yang terjadi sekarang, dampaknya adalah ke generasi kita.
Pertanyaannya adalah kita hanya mau main sebagai penonton saja sekarang atau ikut terlibat aktif mempersiapkan 100 tahun Indonesia Merdeka. 74 tahun Indonesia Merdeka per tahun 2019 kita masih punya 26 tahun lagi. Bukan nanti 2045 kita baru bilang saya ingin bangsa Indonesia A, B, C, dan X, Y, Z. Tapi dari sekarang. Saya ingin Indonesia A, B, C, X, Y, Z. Saya ingin agama Islam A, B, C, dan X, Y, Z. Saya senangnya di bidang ini, pendidikan misalnya, atau mungkin yang lain silahkan, kesehatan, budaya, bahasa, politik, silahkan. Ambil bagian, mari terlibat aktif. Turun dari podium, berhenti jadi pemandu sorak, main jadi pemain. Atau setidaknya mainlah jadi pemain cadangan dulu. Dari sekarang, masih ada 26 tahun, pecah itu menjadi per 3 tahun, per 5 tahun, silahkan teman-teman tentukan sendiri. Selama kita punya visi yang sama, misinya mungkin 11-12 berbeda, maka saya pastikan 2045 kita akan berada pada satu garis yang sama, barisan anak muda yang ingin berupaya keras memenuhi salah satu janji kemerdekaan Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik itu dalam dunia pendidikan, tadi yang Jamila bilang, kesehatan mungkin, ketuhanan yang Maha Esa sebagai bagian dari janji kemerdekaan. Pada akhirnya tua muda itu bukan lagi tentang usia, tapi tentang keputusan kita ingin menjadi seorang yang optimis atau pesimis. Tua muda itu bukan lagi tentang angka-angka yang mengikuti umur kita, tapi tentang pilihan sikap kita ingin terus berada pada keraguan-raguan atau keyakinan, tentang pilihan sikap kita ingin terus berada pada keputusasaan atau harapan. Kita akan tua setua keputusasaan kita akan muda semuda harapan kita. Kita akan tua setua pesimisme kita pun akan muda semuda optimisme kita. Kita akan tua setua keraguan-raguan kita dalam mengambil keputusan, kita akan muda semuda keyakinan kita dalam membuat keputusan. Selama keyakinan, harapan, dan optimisme itu masih ada di dalam dada, maka kita akan selamanya muda. Jangan mau jadi anak muda yang pengecut. Hidup cuma satu kali, hiduplah yang berarti. Akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan. Tapi satu yang pasti, harapan, cita-cita, dan optimisme harus terus diperjuangkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Wah, jasakillah khair. Kak Shirley, Masya Allah ya. Rasanya tuh tadi baterainya 0% langsung 100% gitu sekarang karena mendengar dari kata-kata Kak Shirley. Dan pengen banget rasanya tuh suaranya direkam, ditaruh di alarm HP gitu biar bisa tiap pagi tuh ngedenger biar semangat terus gitu setiap pagi bisa nge-improve diri. Oke, sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab.